Selamat siang pemirsa, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Peta Pasir Koja, Sukaasih, Bojongloa, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Di belakang Bang Kumis berdiri adalah Haris Hotel dan Convention Festival Citylink, tempat berlangsungnya acara kongres luar biasa DPP HAPI, Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia. Dari Hotel Haris Citylink, Bandung, Jawa Barat, channel Bang Kumis mengabarkan. Sekali lagi. Tapi yes. Terbuka lagi. Pemirsa, saat ini tepat pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Para peserta kongres yang berasal dari sejumlah DPP HAPI yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia mulai berdatangan dan mengisi buku hadir atau buku tamu yang telah disediakan dan mengambil tanda peserta. Nampak Ketua Kode Etik HAPI Didi Tasidi SHMH beserta rombongan menuju tempat berlangsungnya acara Rapimnas dan Kongres luar biasa di ruang Convention Haris Hotel, Bandung, Jawa Barat. Naskah doktrin profesi HAPI. 1. Setiap anggota HAPI adalah patriot di dalam melaksanakan tugas profesi advokat berpegang teguh pada disiplin ilmu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, beserta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setiap anggota HAPI di dalam melaksanakan tugas profesinya berpegang teguh pada undang-undang, ketentuan hukum, keadilan, dan kebenaran. 3. Setiap anggota HAPI adalah profesional yang berani, mandiri, independen, tabah, dan jujur serta memiliki integritas diri di dalam penegak hukum, keadilan, dan kebenaran. 4. Setiap anggota HAPI menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Setiap anggota HAPI berjiwa kesatria, dinamis, kreatif, dan inovatif, memegang teguh rahasia jabatan, klaim, dan sumpah jabatan, kode etik, serta disiplin ilmu di dalam menegakkan wibawa hukum. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh pengurus DPP HAPI, yang kami hormati Ketua DPD HAPI se-Indonesia, yang kami hormati Ketua DPP HAPI se-Indonesia, dan yang kami hormati penasehat DPP HAPI. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia tahun 2022. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Somo Mulyano SHMH dan sekaligus membuka rapat pimpinan nasional DPP HAPI secara resmi. Kepada Bapak Dr. Suhardi dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dalam hal ini saya menyatakan acara ini dapat dimulai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat pimpinan nasional Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia DPP HAPI tahun 2022 resmi dibuka. Yang kedua, Tuan Guru Bapak Zainuddin Muslim SHMH. Yang ketiga, Ibu Hajah Marlina Tamimi Ibrahim SE SHMH. Yang keempat, Bapak Dadang Misal SHMM. Dan yang terakhir, Ibu Rina Tauran SHMH. Sebagai pimpinan sidang, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Sebelum kita buka, berdasarkan absensi yang sudah ada, sesuai dengan aturan anggaran dasar dan rumah tangga, sudah lebih daripada 3/4-nya yang hadir. Maka dengan itu, mohon izin yang terhormat sesepuh kita, Bapak Haji Dr. Suhardi Sumobuljono SHMH untuk membuka sidang ini. Mohon izin, terima kasih. Dengan demikian, rapat kerja nasional kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agenda yang akan dibahas sesuai dengan arahan dari Ketua Kode Etik Advokat dan para anggotanya tadi. Dengan putusan-putusan yang telah terlaksana, maka kami atas nama ketua sidang ini berkesimpulan bahwa Ketua Umum atas nama Bapak Domingus dan Sekretaris Jenderal Yeti Lentari telah melanggar aturan-aturan organisasi, tidak mendengarkan keputusan daripada Kode Etik Advokat. Hal mana terbukti bahwa selama 60 hari ini mereka telah menindaklanjuti segala bentuk pekerjaan sesuai advokat. Padahal selama 60 hari itu tidak boleh mereka kegiatan sesuai dengan Maka dengan demikian, rapat pimpinan nasional ini kita ambil alih ke Kongres luar biasa advokat. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Guru besar kami, Bapak Suhardi. Saya terus terang dari kecil diasuh oleh beliau sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita akan percepat. Dari Rapimnas ini ada beberapa keputusan yang harus kita sepakati, dan ini mohon persetujuan dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Ini surat keputusan nomor 1 tentang susunan acara rapat pimpinan nasional. Sebagaimana sudah rekan-rekan pegang bahannya, apakah itu bisa disetujui? Untuk tata tertib dalam Rapimnas ini, karena Rapimnas ini adalah diselenggarakan atas perintah Majelis Kode Etik Peradilan Etik di DPP HAPI dan atas permintaan dari beberapa DPD antara Jawa Barat, Kaltim, NTB, Sumsel, DKI, Bengkulu juga ini sudah memenuhi syarat. Untuk tata tertib pelaksanaan Rapimnas ini, apakah peserta Rapimnas bisa menyetujui isi yang sudah saudara pegang? Kemudian ini ada SK nomor 3 penetapan evaluasi program kerja. Jadi kepemimpinan Domingus dan Bu Yeti pada saat itu dalam Rapimnas ini kita evaluasi
dan isinya sudah ada di sini. Bisa saudara baca. Apakah ada masukan atau pendapat dari rekan-rekan mengenai SK nomor 3 di Rapernas ini mengenai evaluasi program kerja yang dilakukan oleh DPP HP terdahulu? Setuju, ditolak. Ya. Jadi evaluasi dari kita dari Rapimnas ini kan evaluasi ke arah yang lebih baik. Terus kemudian program kerja yang dilakukan oleh Pak Domingus dengan Bu Yati apakah disetujui? Ditolak. Terus kemudian SK nomor 4 ini adalah penetapan kongres luar biasa dengan pimpinan pusat HP. Jadi Rapimnas ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 diantaranya meminta supaya dilakukan kongres luar biasa sesuai pasal 32. Nah, di kongres luar biasa itu acara pokoknya adalah antara lain pemilihan ketua umum. Nah, kami ingin menanyakan dulu pimpinan sidang Rapimnas di sini kepada peserta, apakah para peserta Rapimnas setuju untuk dilaksanakan Kongres Luar Biasa ke-7 2022? Kemudian yang terakhir, ini mengenai rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat. Yang halaman terakhir, bagian ke-1, rekomendasi kita adalah agar dilakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh, lebih tepat cepat, pemenuhan sumber daya manusia yang profesional dan peduli dan loyal pada organisasi. Kedua, agar dibuatkan peraturan rumah tangga HAPI dan peraturan organisasi HAPI secara menyeluruh, antara lain mengenai PKPH, upah, penyumpahan, bantuan penyuluhan hukum, pembentukan DPC, DPD dan DPC, pendidikan lanjutan profesi dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga peradilan, penegak hukum dan dengan organisasi advokat lainnya dengan baik. Apakah rekomendasi ini disetujui? Sama-sama kita sepakati apa yang terkait dengan masalah materi-materi Rapimnas, dan juga sudah sepakati bahwa Rapimnas pada hari ini tingkatkan menjadi arena kongres luar biasa. Untuk itu mohon waktu 10 menit, 5 menit saja untuk persiapan administrasi. Demikian, kami break sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam hal ini Kaltim mendukung penuh atas kegiatan ini. Maka Kaltim tetap berkomitmen kepada ketua kami untuk dilaksanakan KRB tersebut. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari tim yang mempertegaskan bahwa Rapim ini akan berubah menjadi munaslup. Dan itu pun kami persilakan dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Sujanto Terboyo, wakil dari DPD Jawa Barat. Dengan ini senada dengan teori Hakim bahwa DPD Jawa Barat akan selalu mendukung dan segera mendukung akan dilaksanakan KRB ini dalam Rapim ini. Hidup Jawa Barat! Hidup Jawa Barat! Happy! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikutnya kami juga waktu mungkin ada perwakilan dari
DPD DKI, silakan. Dari Sumsel juga ada, tapi fisiknya tidak ada. Pendapatnya langsung. Mohon ketua Sumsel ini kita diskusikan. Silakan ketua. Mohon maaf, saya dipuji hati Sumatera Selatan itu tidak bisa hadir di dalam acara Rapimnas yang hari ini dilaksanakan. Karena bukan arti kata saya ada yang lain-lain, tapi murni ini kembali pada tugas dan tanggung jawab menjalani puasa. Nah, di mana dapat saya nyatakan saya sangat mendukung, saya sangat setuju, saya nyatakan bahwa apapun keputusan daripada Rapim hari ini itu saya mengikuti dan saya menerima. Salim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih, saya dari DPC Kota Bandung, nama saya Ferry selaku ketua, mendukung acara Rapimnas dan menyepakati keputusan untuk mengadakan kongres luar biasa. Hidup Habib! 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 Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka linknya oleh Pak Ketua kita. Ya, mungkin untuk selanjutnya secara administrasi ya, untuk anggota silakan Pak Budi dibacakan dan agar disetujui oleh semua peserta. Ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita sekarang menginjak ke forum kongres luar biasa. Tadi dokumen untuk Rapimnas sudah ditandatangani oleh anggota pimpinan sidang. Sekarang masuk ke kongres luar biasa yang salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum HAPI. Nanti sekjen dengan bendahara itu ditetapkan dipilih oleh ketua umum sendiri. Baiklah, keputusan nomor 01 kami mohon persetujuan pendapat. Kalau setuju mohon untuk setuju, kalau ada pendapat kami persilakan terbuka untuk umum. Untuk SK nomor 1 mengenai susunan acara kongres luar biasa, apakah peserta dapat menyetujui? SK nomor 2 tentang tata tertib kongres luar biasa bisa disetujui? Nomor 3 penetapan program kerja DPP HAPI periode 2002-2027, apakah bisa disetujui atau ada masukan? Kami bacakan ya, satu sekilas saja. Ini program kerja di bidang organisasi dan anggota, kedua bidang pendidikan pembinaan, 3 bidang magang advokat, keempat bidang pembelaan profesi advokat, kelima bidang pengabdian masyarakat, keenam bidang hubungan antar organisasi, ketujuh bidang bantuan hukum, ke-8 bidang seni budaya dan olahraga. Kemudian SK nomor 4 ini saudara Domingus dan Bu Yeti tidak hadir meskipun sudah kita undang dengan patut. Secara formil memang harus dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum kongres ini. Apakah laporan pertanggungjawaban ketua umum dan sekretaris jenderal DPP periode sebelumnya diterima atau ditolak? Kemudian di sini kita sudah melakukan rancangan untuk perubahan anggaran dasar yang sangat jauh berbeda dengan anggaran dasar yang berlaku pada saat ini. Dan memang draftnya sudah kita siapkan, tapi isinya kurang lebih menyangkut ruang lingkup organisasi advokat, termasuk tadi program-program yang sudah disampaikan. Apakah perubahan anggaran dasar HAPI dapat disetujui? Sekarang masuk kepada agenda utama mengenai pemilihan ketua umum. Kami persilahkan
kepada kader-kader terbaik dari HAPI yang ada hadir pada saat ini untuk kami membuka pencalonan dari rekan-rekan yang hadir baik dari DPD atau DPC untuk mencalonkan sebagai ketua umum. Kalau misalkan hanya ada satu calon, maka kita secara aklamasi gitu kan. Siap. Ada yang mencalonkan? Silakan. Sidang akan mengusulkan atas nama DPD API Nusa Tenggara Barat, yaitu akan mengangkat atau mengusulkan Bapak Haji Didi Tasidi SMH. Sangat setuju. Saya DPD. Saya mengusulkan Bapak Haji Didi Tasidi SMH menjadi ketum kita. Setuju. Terima kasih. Dari Jawa Barat atas nama 17 DPC di provinsi, kami mengusulkan yang terhormat Haji Didi Tasidi SMH untuk menjadi ketua umum periode 2022-2027. Demikian, terima kasih. Demikian juga untuk DPD Bengkulu, ya kami sudah kaji dengan tim di Bengkulu. Kami sepakat mengusulkan saudara kami ini, saudara Didi Tasidi, untuk memegang amanah sebagai ketua umum HAPI ke depan. Terima kasih. Ya, makasih. Kami dari Kaltim 10 DPC Kabupaten Kota siap mendukung ketua kami dari Kalimantan Timur itu Haji Didi Tasidi SMH. Sudah berhasil menentukan ketua umumnya yang baru, yaitu Bapak Haji Didi Tasidi SMH. Dengan demikian putusan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Sah. Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, acara yang begitu dahsyat pada hari ini, acara yang dianggap main-main, saya terhapuskan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang masih peduli dan menganggap HAPI milik bersama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rekan-rekan semua, dan yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih dan hormat yang luar biasa kepada senior saya, orang tua saya, sekaligus guru saya, beliau Dr. Suwardi. Mohon maaf, saya terlihat cengeng, tapi ini kegembiraan yang saya rasakan untuk kita semua, bukan untuk pribadi, sekali lagi, karena tapi milik bersama. Saya terharu begitu antusiasnya rekan-rekan semua untuk membuat perubahan di dalam organisasi kita ini. Ini luar biasa. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, ya, terutama dari DPP, ya, semuanya lah, tidak bisa kita sebutin satu-satu. Yang satu hati, satu arah, satu jiwa, satu perjuangan. Ke depannya saya minta sekali lagi, tapi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seluruh Indonesia bahwa telah mempercayakan kepada saya untuk memimpin HAPI ke depan. Yang tidak kalah pentingnya, mohon saya dan nanti rekan-rekan yang ada di unsur DPP diberi masukan.
ya, karena HPI ini milik bersama. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun salah kita lakukan itu, karena ini perubahan diawali dengan adanya ketegasan kode etik. Jadi saya sebagai ketum terpilih hari ini menyatakan kalau ada salah siapapun kode etik harus menindak, tidak terkecuali, ya? Dan harus taat dengan putusan organisasi. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa organisasi ini milik kita bersama, bukan milik siapapun. Ya, kebetulan saja nanti setiap surat-suratnya itu yang tanda tangan ketumnya saya, tapi bukan punya saya, tapi punya kita semua. Kan seperti itu ya. Jadi saya rasa itu sekali lagi terima kasih. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih saya sampaikan, dan insya Allah saya akan memegang amanah yang dibebankan oleh rekan-rekan. Dalam catatannya sekali lagi saya mohon kritik, saran dan masukan, jangan kemudian kita alergi nanti di DPP apapun itu kita masukkan. Dan saya tegaskan, kode etik kita harus sudah berjalan sebagai contoh di OA lain dan ketegasan di OA kita, bahwa ada kontrol yang dilakukan oleh kita sendiri. Karena kontrolnya OA kita adalah di kode etik. Ya, di kode etik. Jadi kalau ketum nanti alergi dengan kode etik, dia nggak berjalan. Kan bikin aja perusahaan milik sendiri gitu kan. Nah, jadi kebetulan itu sudah menjadi komitmen kita. Jadi sekali lagi jangan alergi dengan kritik. Ya, jangan alergi dengan kritik. Baik, saya rasa itu sebelum saya akhiri, kembali saya minta semangat di ruangan ini karena sangat kerja ya. Jadi kalau saya katakan HAPI oke, kemudian katakan HAPI kedua keren, dan yang ketiga yes. Oke? HAPI. HAPI. Yes. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru dan bendahara umum yang baru, maka itu menjadi wewenang saya ya. Kalau orang Jakarta terserah pula kan, betul. Baik, untuk sekretaris saya minta dengan hormat Ketua DPD Jawa Barat untuk mendampingi saya sebagai sekjen kita yang baru. Ya, dan kemudian yang untuk bendahara umum saya minta beliau sebagai senior yang ahli juga dalam hal keuangan meminta untuk memanage keuangan kita. Baik, saya rasa itu. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi Bapak, dalam kapasitas saya selaku profesional chairman, ya kalau bahasa Indonesia itu ketua sementara Komite Kerja Advokat Indonesia, memang sesungguhnya KKI inilah karena semacam perserikatan bangsa-bangsa ya, yang selalu memang mengapa melantik dan lain sebagainya seluruh organisasi advokat. Ya. Tapi karena ini semua itu masih belum dijalankan. Ya. Barangkali tapi dalam hal ini ingin memulai, saya kira itu lebih baik. Terima kasih Bapak, bimbing kami Bapak. Oke. Kemudian saran saya selanjutnya, karena ini kita masih memasuki masa tadi ya, tesa, sintesa, antitesa. Ini masih masa antitesa dalam rangka menuju tesa. Betul. Oleh karena saya juga baru tahu, saya tidak mengerti apa yang terjadi dinamika di HAPI pimpinan Pak Domingos. Oleh karena itu kalau seandainya nanti Pak Domingos juga merasa masih berhak sebagai ketum dan sekjen yang ada, itu saran saya tidak perlu saling mengganggu. Siap. Ya. Siap. Tidak perlu saling mengganggu. Karena apa? Karena teori yang kita gunakan adalah teori kedaulatan. Siap. Ya. Oleh karena itu, dari sejak semula Bang Buyung bilang, Pradi itu boleh lahir, memang sah, dia sah. Tetapi apakah legitimate? Tentu berbeda teori sah dan legitimasi.
Oleh karena itu juga begitu. Ini karena sudah dipilih oleh DPD, kita tidak bisa bicara apapun karena kedaulatan ada di tangan DPD. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga agar saudara Didi dan kawan-kawan sekjen yang sudah terpilih bendahara akan betul-betul panji-panji. Habib itu tetap dilestarikan. Dan saya mohon tetap kita berlaku sopan. Sesama kawan adalah sahabat kolegialitas. Jadi kalau sesama anggota Habib ada yang sakit, ada yang dicubit, kita juga harus solider. Kita bantu. Jangan malah yang sakit itu kemudian kita sakiti. Itu tradisi Habib tidak seperti itu. Oleh karena itu dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya melantik saudara sebagai ketua umum, sekjen dan bendahara. Mudah-mudahan saudara bisa menjalankan amanah dan juga anggaran besar. Demikian ya, terima kasih. Ini dulu. Sekjen. Dan pada hari ini, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian hari ini, yaitu Rampimnas DPP dan Kongres Luar Biasa Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia pada hari ini. Semoga silaturahmi terus terjalin dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir acara. Saya Atina Rahma selaku MC 2 yang bertugas izin pamit undur diri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dapat undangan. Saya Dr. Suhardi Sumomulyono. Kebetulan saya ketua sementara Komite Kerja Advokat Indonesia dan juga memang dahulu mantan ketua umum HAPI juga. Nah, dengan adanya kongres seperti ini Pak, tanggapan Bapak Pak gimana Pak? Ya karena ini kalau memang ini dinamika ya, dinamika namanya juga kongres luar biasa begitu ya kita hormati saja, tetapi tidak saling menyerang dalam pengertian kalau memang masih ada HAPI yang lain ya dihormati karena sekarang kan memang nyaris seluruh organisasi advokat sekarang kan banyak yang pecah gitu ya. Memang masanya lagi masa seperti itu. Masa kalau saya bilang dari tradisi akademisi itu ada namanya tesa, sintesa, antitesa. Mungkin ini masuk antitesa dalam rangka menuju tesa baru. Jadi yang penting saling menghormati aja. Karena harus kita kembalikan kepada anggota kan ya. Jadi kan putusan anggota. Barangkali ada pesan khusus Pak untuk anggota HAPI seluruh Indonesia. Berarti pesannya dari Bapak? Ya saya minta anggota HAPI seluruh Indonesia segera bersatu. Kalau sekarang ada 2 DPP atau 3 DPP harus segera bersatu. Kita akan melakukan hakikatnya satu. Itu DPD dengan DPC supaya pada hari ini juga. Jadi sebelum makan siang kami mohon paling 5 menit pelantikan itu sudah selesai. Ya. Jadi hanya ketua DPD dan ketua DPC saja. Mohon dengan ini dengan secara simbolis ya kita Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Pengacara Indonesia yang baru saja
dilantik dan disahkan dalam kongres luar biasa. Hari ini kita langsung akan melantik dan mengukuhkan DPD seluruh Indonesia. Kebetulan yang hadir pada hari ini adalah DPD dari Banten, kemudian dari Irian Barat, Papua, kemudian dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Bengkulu, dari Kaltara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian dari DKI Jakarta dan Lampung. Kita kasih tepuk tangan luar biasa. Maka dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ini seluruh DPD yang tadi disebutkan dinyatakan sah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah di masing-masingnya dalam periode 2022-2027. Saya atas nama DPD Jawa Barat melantik 17 DPC yang nanti akan saya lantik sebentar lagi. Mudah-mudahan ini amanah akan menjadi maju di Provinsi Jawa Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya lantik DPC yang ada di Jawa Barat. Semoga amanah ini bisa berkembang dan bisa maju untuk di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Nah, gitu ya. Kebalik. Pemirsa, demikian tadi baru saja kita saksikan bersama-sama acara demi acara Rapimnas dan dilanjutkan kongres luar biasa yang menghasilkan ketua baru HAPI untuk periode 2022-2027 Saudara Didi Tasidi SHMH dari Haris Hotel Citylink, Bandung, Jawa Barat, channel Bang Kumis melaporkan.